Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel Sarjana IT, dan pada kesempatan tutorial kali ini saya akan berbagi tutorial mengenai bagaimana cara membuat laporan absensi otomatis dengan menggunakan Microsoft Excel. Baik, namun sebelum beranjak ke video tutorialnya, seperti biasa bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan bisa subscribe terlebih dahulu. Dan jika teman-teman menyukai video ini atau sekiranya video ini bermanfaat, silahkan klik like dan jangan lupa untuk tekan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan di video tutorial berikutnya. Baik, jadi di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial mengenai bagaimana cara membuat laporan absensi otomatis dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, jadi nanti untuk pembuatannya kita akan sama-sama membuat dari awal hingga akhir ya. Jadi pastikan teman-teman untuk menyimak video ini dari awal sampai akhir agar dalam proses pembuatannya teman-teman tidak kebingungan. Baik, langsung saja. Di sini saya sudah membuka Microsoft Excel 2016. Oke, langkah pertama kita akan bikin terlebih dahulu untuk judul tabelnya, yakni laporan absensi karyawan di sebuah perusahaan. Nah, ini contohnya di sebuah perusahaan PT Global Busana Internasional. Selanjutnya kita akan bikin sebuah tabelnya. Untuk kolom pertama saya akan bikin kolom nomor, kemudian kolom nomor induk karyawan, kemudian kolom nama karyawan. Selanjutnya di kolom berikutnya saya akan bikin sebuah kolom untuk tanggal. Jadi saya akan bikin kolom tanggal dari tanggal 1 hingga tanggal 31, yakni di bulan Maret 2022. Oke, akan saya copy saja langsung biar lebih cepat. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan atur untuk kelebaran kolomnya. Untuk kolom nomor biasanya berisi nomor urut, maka kita bisa persempit. Kemudian di kolom nama karyawan bisa kita perlebar. Selanjutnya di kolom tanggal dari tanggal 1 hingga tanggal 31 kita akan atur ukurannya secara massal seperti ini. Oke, saya akan persempit biar ukurannya sama ya untuk ukuran sempitnya. Kemudian akan saya rata tengahkan. Selanjutnya kita akan bikin kolom untuk jumlah sakit, kemudian kolom izin, kolom alfa, dan kolom jumlah kehadiran atau kolom hadir, serta yang terakhir yakni kolom presentase kehadiran dari masing-masing karyawan. Berikutnya kita akan bikin bordernya ya, agar membentuk sebuah tabel. Nah, untuk membuat border di blok seperti ini, kemudian pada menu home pilih all border. Nah, seperti ini, sehingga akan tampil garis di setiap selnya, baik garis di sebelah kanan kiri ataupun atas bawah. Selanjutnya di kolom NIK. Nah, di kolom NIK ini, di kolom nama karyawan kan saya merger seperti ini, merge and center. Kemudian kolom nomor juga merge and center.
Nah, seperti ini. Kemudian akan rata tengahkan. Kemudian nomor urutnya akan saya urutkan kembali. Nah, kira-kira seperti ini. Selanjutnya saya akan bikin sebuah nomor induk karyawan seperti ini. Ya, ini nomor induknya sembarang ya yang saya inputkan. Kemudian saya akan kopikan seperti ini, drag ke bawah biar lebih cepat. Selanjutnya saya akan menginputkan, saya akan memberi nama kolom di sini dengan nama bulan Maret 2022. Nah, seperti ini. Kemudian pada sel ini akan saya blok dan merge and center sehingga akan tampil di tengah. Selanjutnya untuk nama karyawan, akan saya percepat untuk penginputan nama karyawan. Nah, setelah itu di kolom tanggal ini kita akan bikin ketentuan format untuk absensinya ya. Jadi biasanya untuk yang hadir menggunakan titik, kemudian yang S menggunakan yang sakit menggunakan simbol S, dan yang izin menggunakan simbol I, dan untuk alfa menggunakan simbol huruf A. Nah, jadi ketentuannya seperti itu ya, atau umumnya seperti itu. Oke, yang pertama akan saya kasih simbol titik semua seperti ini untuk statusnya hadir semua. Nah, seperti ini. Kemudian saya akan atur titiknya agar berada di tengah. Selanjutnya kita akan bikin untuk hari liburnya. Kebetulan untuk bulan Maret ada di tanggal 6, 13, 20, dan 27. Oke, untuk tanggal 6 akan saya hapus titiknya seperti ini. Kemudian tanggal 13 dan tanggal 20 dan 27. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian misalnya di sini saya akan membuat sebuah format absensi, contohnya yang S sakit ya. Kemudian ada yang sakit lagi seperti ini. Nah, ini contoh saja. Jadi ini untuk penempatan simbol S-nya saya sembarangan saja ya, atau ngasal. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian ini yang I untuk yang izin. Berikutnya yang alfa, ini yang alfa ditandai dengan huruf A. Baik, selanjutnya kita akan mewarnai seluruh area untuk status kehadiran di kolom ini ya, di area ini dari tanggal 1 hingga tanggal 31. Nah, untuk mewarnai ini kita bisa menggunakan fitur conditional formatting. Ya, pilih conditional formatting, pilih highlight cell rules, kemudian pilih equal to. Oke, yang pertama kita akan mewarnai untuk yang hadir terlebih dahulu ya, yang disimbolkan dengan titik. Kemudian untuk warnanya akan saya custom menjadi warna ya, warna abu aja seperti ini. Nah, jadi otomatis yang abu dia yang hadir. Selanjutnya yang kedua, kita lakukan hal yang sama, kita akan bikin conditional formatting untuk yang status sakit yang disimbolkan dengan huruf S. Kemudian untuk yang sakit akan saya kasih warna
hijau. Berikutnya untuk yang izin disimbolkan dengan huruf I, akan saya kasih warna biru contohnya. Klik OK. Dan yang terakhir untuk yang alfa disimbolkan dengan huruf A. Kemudian untuk warnanya akan saya cari warna merah. Ya, jadi untuk yang alfa warna merah. Oke, merahnya akan saya ganti merah muda seperti ini. Nah, jadi seperti ini ya untuk pewarnaan menggunakan conditional formatting. Selanjutnya di kolom sakit, kolom izin, dan kolom alfa serta kolom hadir, ini adalah kolom yang menunjukkan jumlah berapa kali dia sakit, berapa kali dia izin, berapa kali dia alfa, dan berapa kali kehadiran. Serta nanti yang terakhir ada kolom persentase kehadiran. Oke, untuk kolom sakit, nah untuk kolom sakit ini kita akan menghitung jumlah berapa kali dia sakit, jadi berapa kali masing-masing karyawan itu sakit. Nah, untuk menghitung data tersebut kita bisa menggunakan fungsi atau rumus CONIF. Nah, fungsi CONIF, kemudian kita pilih atau seleksi selnya seperti ini dari tanggal 1 hingga tanggal 31, kemudian titik koma, kita akan bikin kriterianya. Nah, untuk yang sakit ini ditandai dengan simbol S, maka untuk kriterianya adalah S. Nah, seperti itu ya. Jadi jumlah sakitnya ada 2. Jadi semisal di sini saya akan ganti statusnya di tanggal 1 menjadi sakit, maka di sini jumlah sakitnya akan berubah menjadi 3. Seperti itu. Untuk data yang di bawahnya tinggal kita drag ke bawah. Nah, seperti ini. Selanjutnya untuk di kolom izin, rumusnya sama, menggunakan rumus atau fungsi CONIF. Kemudian kita drag seperti ini dari tanggal 1 hingga tanggal 31. Selanjutnya untuk kriteria menggunakan simbol huruf I untuk yang izin. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk data di bawahnya tinggal kita drag ke bawah seperti ini, sehingga akan muncul masing-masing jumlah berapa kali karyawan tersebut izin. Selanjutnya untuk yang alfa, kolom yang alfa akan saya tandai dengan warna merah. Untuk menghitung jumlah alfa juga sama ya, kita bisa menggunakan fungsi CONIF. Jadi sama dengan CONIF. Kemudian kita blok semua dari tanggal 1 hingga tanggal 31. Kemudian titik koma, kemudian double petik, dan untuk kriterianya menggunakan simbol huruf A untuk yang alfa. Untuk data di bawahnya kita bisa geser ke bawah seperti ini. Nah, sehingga akan muncul masing-masing jumlah alfanya. Kemudian untuk yang hadir juga sama ya, fungsinya menggunakan fungsi if. Kemudian kita blok seperti ini. Selanjutnya untuk kriteria menggunakan simbol titik untuk yang status hadir. Tekan enter sehingga akan muncul jumlah kehadirannya. Nah, seperti itu ya kira-kira. Baik, kemudian yang terakhir yakni di kolom persentase kehadiran ya.
kita akan menghitung berapa persen kehadiran dari masing-masing karyawan. Nah, untuk menghitung persentase, pertama kita akan menghitung jumlah kehadiran dibagi jumlah keseluruhan, artinya menggunakan rumus SUM, jumlah keseluruhan dari sakit, izin, alfa, dan hadir. Nah, seperti ini. Nah, jika di enter maka akan tampil persentase masih menunjukkan angka desimal ya. Nah, maka kita bisa tambahkan untuk dikali 100 ya, seperti ini. Namun masih tampil untuk beberapa angka di belakang koma ya. Nah, untuk membulatkan angka desimal tersebut kita bisa menggunakan rumus round ya, seperti ini. Kemudian untuk number digitnya, artinya kita akan menampilkan berapa angka di belakang koma. Misalnya saya akan tampilkan 2 angka di belakang koma, maka bisa ditambahkan angka 2 seperti ini, kemudian tutup kurung dan tekan enter, maka akan muncul 85. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan menyisipkan simbol persen ya. Untuk menyisipkan simbol persen kita bisa tambahkan simbol dan kemudian double petik persen dan double petik. Nah, seperti ini. Kemudian tekan enter, nanti akan muncul simbol persennya. Nah, seperti itu kira-kira untuk menampilkan persentase kehadiran dari masing-masing karyawan. Baik, mungkin itu saja untuk video tutorial cara pembuatan laporan absensi karyawan secara otomatis menggunakan Microsoft Excel. Semoga video ini bermanfaat, khususnya bagi teman-teman yang baru belajar Microsoft Excel. Baik, saya akhiri untuk video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.